Ini baunya pasrah, ikhlas, ready to face the worst thing, ready to face the best thing ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juli 2024 ya guys. Oke. Ada seseorang yang pengen kasih kabar ke kamu guys. Terlepas dari kamu pengen tahu kabar dia atau tidak pengen tahu, tapi yang jelas ini orang pengen ngomong sama kamu ya. Kita akan segera lihat apa yang pengen dia sampaikan ke kamu. Kamu gak perlu fokuskan wajah siapapun atau menyebutkan nama siapapun dalam readingan ini. Kamu kan langsung tahu aja nanti guys jika yang aku reading ini adalah orang yang kamu kenal. Capricorn mungkin, karena tadi Capricorn ngintip guys. Oke. The Devil ya. Gemini datang. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Jangan terlalu dipikirin guys, dibawa santai aja ya. Karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended, oke? Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya guys, oke. Yuk kita mulai. Yang pertama aku ambil adalah kartu Oracle dulu. Ini akan menjadi pilot untuk pesan kamu ini. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Zodiac sign, terus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Cepet banget deh. Reseptif, be ready to receive what fate has planned for you. Siap untuk menerima apa yang direncanakan oleh universe dalam hidupnya. Ready. Ini baunya pasrah, ikhlas, ready to face the worst thing, ready to face the best thing ya. Karena kemungkinan besar fate ini atau yang direncanakan oleh universe ini adalah hal baik bagi dia, atau kemungkinan besar ada juga peluang bahwa yang direncanakan oleh universe yang harus dia terima ini adalah hal yang tidak dia sukai atau yang tidak baik baginya ya. No matter what this person think about that plan yang berkaitan dengan fate, katanya tadi guys, takdir, itu adalah yang terbaik. Begitu kiblatnya guys untuk readingan di Be Delightful. Semua yang direncanakan oleh Tuhan adalah yang paling baik untuk hidup manusia, terlepas dari kita bisa terima atau tidak bisa terima. Dan ini orang, mau baik mau buruk, aku tak terima semuanya. Ikhlas, pasrah, legowo. Tapi kita lihat dia senyum ya guys, ya gak sih? Senyum atau mukanya kayak nenek-nenek nih? Kalau aku lihat sih senyum, kayak nerima telepon. Inilah reseptif itu ya guys, penerima komunikan istilahnya. Kalau communicator itu adalah orang yang bicara. Aku ini yang saat ini communicator, kamu komunikan. Kamu itu menerima, reseptif apa yang aku sampaikan. Dan dia ini sedang mendengar dan tersenyum. Dan katanya yang dia dengar ini berkaitan dengan fate atau takdir-takdiran dan sudah direncanakan dalam hidupnya. Ada sense of maturity, dewasa di sini guys ya. Ketika kita sudah bisa legowo, ikhlas, pasrah, mau apapun itu monggo silahkan, I don't care. itu kan artinya kita membiarkan semuanya berjalan secara alami. Dan itu sebenarnya level kedewasaan tertinggi guys, ketika kita sudah biarkan universe, Tuhan yang atur semuanya. Terserah deh, aku udah siap menerimanya begitu. Dan ini orang kayak begitu guys. Dan tentunya berkaitan dengan kamu ya. Entah apapun yang akan kamu katakan, dia siap untuk menerima. Entah apapun yang akan kamu lakukan, dia siap untuk mengiyakan. Dia tidak akan melawan lagi, dia tidak akan melakukan perjuangan apapun lagi. Just reseptif, menerima. Oke. Mari kita lihat kartunya seperti apa. Halo. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading.
All the decks and Taurus to Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia, thank you. Eight of Pentacles. Three of Swords. Kecewa banget ini ya guys, sakit hati nih. Ada betrayal di sini, pengkhianatan. Antara dia yang melakukan pengkhianatan atau dia dikhianati, nanti kita lihat. Tapi yang jelas cerita ini kedepannya adalah tentang pengkhianatan. Dan pengkhianatan ini menurut ini orang akhirnya emang udah begitu jalannya. It's like written on the star. Dulunya mungkin dia kayak, kok bisa begini ya, kok bisa-bisanya aku mengkhianati dia ya, masih bertanya-tanya. Atau kok bisa-bisanya dia mengkhianati aku, masih bertanya-tanya. Tapi di bulan Juli ini dia akan bilang, it's written on the star. Memang udah begitu jalannya. Jadi kalau kita udah bisa legowo gitu guys, kita bisa cari atau create path ya, kayak jalan menuju what's next. Kalau memang udah begini adanya, artinya kan sudah tidak ada kayak penolakan lagi, sudah tidak ada pengingkaran lagi. Jadi ready to continue the journey. Dalam masa tersakiti atau menyakiti, kira-kira apa yang akan dilakukan berikutnya? This is a very good energy, aku lihat di sini. Kalau dia yang menyakiti kamu, ini pasti ada kaitannya dengan kamu ya, maka dia sudah siap mungkin untuk memperbaikinya, sudah siap untuk menerima konsekuensinya. Kalau misalnya kamu tidak mau memaafkan lagi, ya udahlah, aku akan continue my journey. Ya sudah, beres begitu. Kalau dia seandainya yang disakiti, maka dia sudah siap untuk memplanningkan kedepannya akan seperti apa dalam hidupnya. Karena ini biasanya berantakan guys. Betrayal yang datang dari The Three of Swords ini biasanya bikin hidup orang berantakan ya. Bukan kayak harapan tidak sesuai dengan kenyataannya Five of Cups, karena itu biasanya galau sendirian, bisa jadi dia yang bikin gitu. Tapi The Three of Swords ini kayak luar biasa sakitnya. Betrayal dari The Three of Swords ya. Nah, kita lihat challenge-nya The Ten of Pentacles. Aku rasa ini kayak pasangan suami istri, karena Ten of Pentacles ini biasanya guys kebahagiaan bersama ya, bukan satu orang ya. Adanya pengkhianatan ini membuat korban atau mengorbankan banyak orang, bukan satu saja yang dikorbankan. Kalau dia yang berkhianat, berarti perlakuannya ini sudahlah mengorbankan kamu, mengorbankan anak-anak, mengorbankan nama baik keluarga, mengecewakan mertua, mengecewakan orang tua, ipar-ipar, bikin malu. Begitulah The Ten of Pentacles datang miring ya. Kalau dia yang mengkhianati, sudah tidak ada pengingkaran lagi ya guys, seperti yang aku bilang di awal. Jadi nggak kayak ngeles-ngeles lagi, tapi udah ngaku-ngaku aja. Kalau seandainya dia yang jadi korban dikhianati, aku rasa dia udah nggak sehisteris dulu lagi, tapi akan siap menerima konsekuensinya seperti apa. Entah kenapa aku ngerasa dia yang berkhianat guys, so far ya. Nanti kita lihat kartu yang berikutnya terbuka seperti apa, fokusnya apa. The Seven of Wands, iya, dia yang berkhianat ya, karena di sini defensif, kayak terkesan jangan ganggu aku. Respect my boundaries ya. Biasanya orang-orang yang dalam masa menghindar atau mengingkari itu akan lebih protektif ke dirinya sendiri ya. Orang-orang juga, polisi-polisi juga guys, kalau dalam masa investigasi gitu sedang berusaha untuk menyuruh orang mengakui perbuatannya, itu mereka lihat ya. Kalau dia terkesan defensif, itu biasanya there is something. Kalau dia tuh kayak melindungi dirinya, itu pasti ada sesuatu. Dan The Seven of Wands ini adalah perlindungan diri karena ketakutan ya guys. Seven of Wands beda dengan The Nine of Wands ya. Selaku beberapa kali sudah ingatkan lagi, sudah kasih tahu ke kalian tentang The Seven of Wands ini, dia masuk ke dalam pagarnya, itu artinya dia ketakutan guys. Kalau Nine of Wands dia di luar pagar, artinya dia siap membela, walaupun ketakutan dia membela diri. Itulah makanya ini tidak ada pembelaan lagi. Dia yang berkhianat dan dia tidak membela dirinya lagi, tapi kesannya pun masih tetap ketakutan tentang konsekuensi yang akan dia terima guys atas perbuatannya ini ya. High Priestess diam aja ya, jadi tidak ada pembelaan dari dirinya lagi. Sudah akan banyakan diamnya karena The High Priestess ini pasif guys. Oke. High Priestess juga identik dengan perbuatan baik karena dia pegang Torah. Torah ini hukum Yahudi guys zaman dulu, tentang yang diatur untuk bisa menciptakan keselarasan dalam komunitas ya, Torah. Dan kayak memegang prinsip-prinsip baik, bertobat, target, fokus target, it doesn't real.
Termasuk pertobatan ini pun tidak real, supaya kamu tahu ya. Tapi dia berusaha untuk calm atau tenang, dan memfokuskan pada kebaikan-kebaikan yang bisa dia buat sesudah dia pasrah dengan Three of Swords yang muncul di center of the reading ini atas pengkhianatan yang dia buat. Jadi kayak berkesan, gimana caranya dimulai dari hari ini supaya aku tuh nggak dicela lagi gitu ya. Tapi crowning lagi-lagi it doesn't real ya guys, itu hanya dalam bentuk pikiran, oke? Tindakan tidak terlihat. Setidaknya niatnya ada gitu deh ya. Ada niat untuk memperbaiki sikapnya, ada niat untuk memperbaiki ke depannya supaya dia tidak mengulang kesalahan yang sama, ada begitu. Hangman, oke. Kayaknya baru-baru ketahuan ini guys, baru-baru ketahuan ini orang kayak diizinkan untuk berbuat curang untuk sementara waktu, licin gitu dia guys di beberapa waktu sebelumnya. Kamu mungkin gak bisa membuktikan kecurangannya ini, pengkhianatannya ini. Kamu mungkin gak bisa ngomong sama dia karena dia tuh pinter banget berkelit, dia tuh pinter banget untuk menyembunyikan bobroknya. Karena The Hangman begitu datang di recent past di sebelah The Three of Swords, Three of Swords tidak terrealisasikan begitu ya untuk recent past-nya. Tidak ada pengkhianatan guys sebelum The Three of Swords selesai muncul ya, bukan selesai, Three of Swords muncul. Banyak orang di luar sana berselingkuh, banyak yang diam-diam dirahasiakan. Misalnya ada suami sudah punya istri dan kemudian dekat sama cewek lain, mereka tuh sering nonton, check-in bareng apa segala macam. Istri nggak tahu itu tidak ada Three of Swords. Itu tidak ada Three of Swords. Begitu ada Three of Swords datang dari dengan tarot, sudah ada yang terhianati. Berarti udah ketahuan. Berarti dulu sulit untuk mengetahui pengkhianatan ini orang. Tapi Hangman yang bikin. Kalau Hangman yang datang ini di luar dari kendali manusia, kenapa baru sekarang kamu bisa tahu? Kenapa baru ini kamu bisa tahu tentang pengkhianatan ini? It's related to something happen behind the scene ya. Karena memang jangan pernah menyalahkan Majora, karena begitulah prinsip readingan Celtic ini. Itu divine timing. Segala sesuatunya ada waktunya. Bukan kebetulan kamu tahunya baru-baru ini. Walaupun misalnya pengkhianatan ini sudah terjadi bertahun-tahun, kenapa kamu baru tahu di tahun 2024? Itu semua ada gunanya guys. Saat ini mungkin kamu belum ngeh, kenapa gitu lama banget aku baru tahu, bodoh banget aku, dan mungkin kamu masih bilang begitu saat ini. Tapi kalau kamu ingat ada Hangman di recent past, everything happens for a reason ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk terbongkarnya tentang The Three of Swords ini. Ini adalah memang waktu yang tepat untuk adanya pengkhianatan yang naik ke permukaan. So, gak usah mikir-mikirin tentang kenapa baru sekarang, kenapa aku dari dulu gak bisa membaca gelagat-gelagat kecurangan, kenapa gak usah ya. Maybe kalau misalnya terbongkar dari dulu, mungkin tidak ada The High Priestess di crowning. Bisa jadi ini orang mungkin gak punya niat untuk memperbaiki diri ya, karena memang kelihatan licin banget, berkelitnya itu luar biasa pinternya. Tapi kali ini sudah kayak ketangkep basah, udah gak bisa berkelit lagi guys, oke? Apakah ada penyesalan di sini, Ray? Tidak. Tidak ada penyesalan. Tapi orang ini tidak akan berkelit lagi seperti yang dulu. Wheel of Fortune muncul. Masih bisa diselamatkan katanya, guys. Maybe this is the right time ya. The Nine of Pentacles kayak siap untuk menerima segala hukuman. Tidak akan mau merepotkan orang lagi, tidak akan bikin orang repot lagi. Accept whatever that this person need to accept. Kamu kayak mungkin punya kekuatan guys untuk bisa menghukum ini orang versimu sendiri. Itulah mungkin yang membuat The Hangman ini datang di recent past ya, sehingga kamu bisa mengumpulkan kekuatanmu begitu menghadapi kecurangan ini. Kamu sudah tahu harus berbuat apa. Dan aku rasa ini berkaitan dengan memaafkan dari sisi kamu, bisa menerima ini orang apa adanya. Kalau seandainya Hangman tidak datang di recent past, kemungkinan besar kamu kalap guys. Kamu gak mau memaafkan, kamu mungkin akan bertindak brutal, tidak bisa mengendalikan dirimu menghadapi pengkhianatan ini. Atau bisa jadi kamu sakit gara-gara mikirin pengkhianatan ini. Bisa jadi kamu jadi gak berpikir jernih. That's why Hangman datang di sini. It's like preparing you into something bad, kayak kabar buruk yang akan kamu terima.
kamu udah terima ini kabar buruknya. Tapi waktu yang tepatnya adalah di saat kamu menerima kabar buruk tersebut. Karena ini kan general reading ya guys, ada orang minggu lalu, ada orang di awal Juli, ada orang di pertengahan Juli, atau ada orang yang nanti di minggu keempat Juli yang akan melihat atau berhadapan langsung dengan pengkhianatan ini. But that's the right time for you to face the situation. Karena Hangman ini kayak sedang menunggu sesuatu mempersiapkan kamu. Wheel of Fortune kemudahan guys. Hangman, Wheel of Fortune, it's like oke, akan ada kabar tentang pengkhianatan yang kamu terima, kamu yang sedang mendengar readingan ini. Dari beberapa waktu sebelumnya, kamu nggak bisa tahu tentang kabar ini karena dihalangi oleh Hangman. Tujuannya adalah supaya dekat, peristiwa naiknya perselingkuhan ini dekat dengan Wheel of Fortune, kemudahan. Whatever, kemudahan apapun itu guys. Ya. Beberapa di antara kalian mungkin akan mengambil tindakan yang baunya itu mengakhiri hubungan, apalah itu guys, nggak jelas ya, kamu yang tahu. Tapi mengakhiri hubungan akan dimudahkan. Beberapa di antara kalian mungkin akan bilang ini kesalahan tidak dimaafkan, aku mau berpisah, maka perpisahan akan dimudahkan. Beberapa di antara kalian mungkin bilang ini memang fatal banget, tapi biar bagaimanapun aku sayang sama dia, aku tidak akan mau berpisah, aku akan kasih kesempatan lagi untuk dia memperbaiki sikapnya ini. Maka memberi kesempatan untuk dia memperbaiki sikapnya akan dimudahkan. That's why Hangman datang di sini, menghambat waktu The Three of Swords naik, supaya ada kemudahan yang kamu hadapi. Kamu dan dia berdua. Tapi ini orang kayak nggak akan melakukan perlawanan apapun guys. Apapun yang akan kamu lakukan, dia siap menerimanya ya. Kadang-kadang yang begitu justru malah melembekkan hati. Ya nggak sih? Kita tuh bisa lebih kesel sama orang yang ngeyel loh guys. Jadi kalau kita ditilang pun guys di tengah jalan, kita udah salah, kita ngeyel, itu bisa double tilangnya kalau polisinya mau. Menghina petugas negara, mempersulit pekerjaan petugas negara, sama kesalahan dalam berkendara berlalu lintas. Karena dua dapat tilangnya, kalau nggak salah begitu ya. Nah, sementara kalau kita udah tahu salah, maaf pak, ya pak saya begini pak, bisa jadi pak polisinya itu cuman kasih surat tilang saja, atau ya udahlah lain kali jangan diulang lagi. Ya nggak sih? Nah, tapi kalau ngeyel itu biasanya akan lebih bikin orang kesel gitu ya. Nah, karena ini orang tidak ngeyel guys, mungkin itu akan mempengaruhi sikap kalian dalam menghadapi kabar tidak enak ini. General reading yang nonton banyak guys, lebih dari 1 orang, 5 orang aja kita bilang resonate dengan readingan ini, 5 orang pasti akan punya plan berbeda dalam kisah ini. Tapi apapun plan kalian akan dimudahkan. Mau mengakhiri akan dimudahkan, mau memberi kesempatan lagi akan dimudahkan, mau whatever itu akan dimudahkan. Dan yang paling penting, yang berkhianat ini, yang kasih kabar ke kamu ini, bilang apapun keputusan kamu, apapun yang akan terjadi berikutnya, dia siap menerimanya, reseptif. Oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kabar dia untuk bulan Juli 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.